Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melisa Azhara Sabila dengan ujung NIM 093 dari kelas L1 jurusan Matematika. Jadi di sini diberikan soal buat program C++ untuk mencetak barisan Fibonacci. Misal input n sama dengan 5, maka outputnya 11235. Baik, di sini saya akan untuk program C++ nya di sini karena saya sudah membuat, jadi di sini saya hanya akan menjelaskan untuk program C++ nya. Jadi seperti biasa di sini kita memakai include IOStream digunakan untuk menggunakan input dan output supaya bisa pakai cout dan sin ini. Nah, lanjut username supaya std supaya kita tidak perlu lagi menuliskan std ini di setiap fungsi cout dan sinnya. Nah, jadi ini makanya kita bisa menulis hanya cout dan sinnya tanpa menuliskan std. Lalu untuk in main yaitu sebagai fungsi utama program, tempat program mulai dijalankan atau dieksekusi. Dari sini diawali dengan kurung kerawal sebagai blok pembukanya. Terus di sini untuk in n yaitu kita deklarasi variabel n yang digunakan untuk menyimpan jumlah bilangan Fibonacci yang ingin ditampilkan. Lalu di sini cout menampilkan ke layar, masukkan jumlah Fibonacci, dan sin itu untuk menerima input dari user. Selanjutnya in A sama dengan 1, B sama dengan 1. Nah, ini kita inisialisasi dengan dua bilangan awal Fibonacci, yaitu A-nya sama dengan bilangan pertama, sedangkan B1 ini sebagai bilangan kedua. Maka di rate Fibonacci nanti akan menghasilkan 1,1,2358. Nah, di sini untuk kondisi pertama yaitu if n lebih besar dari sama dengan 1, maka cout A. Nah, di sini itu jika user menginputkan nilai 1, maka ditampilkan bilangan pertama yaitu 1. Nah, di sini untuk kondisi yang kedua, nah ini yaitu jika minimal 2, maka ditampilkan bilangan keduanya itu 1. Nah, dengan ditambah tanda koma. Nah, lanjut di sini ada perulangan for, yaitu loop ini akan mulai dari i sama dengan 3 karena i dan 2 tuh sudah ditampilkan. Nah, dia akan berjalan sampai ke n, maka dia akan bertambah i plus 1 atau i plus plus. Nah, di sini untuk perulangannya in next sama dengan a plus b itu untuk menghitung bilangan Fibonacci berikutnya. Rumusnya itu next sama dengan a plus b. Terus di sini kita ingin menampilkan hasil berikutnya dengan koma. Nah, ini kan a, b, b sama dengan next. Nah, ini kan A menjadi B, terus B itu menjadi next. Nah, tujuannya itu supaya bisa lanjut ke bilangan berikutnya nanti. Terus di sini cout and all supaya compilernya untuk pindah ke baris baru setelah outputnya selesai, dan ini terakhir penutup dari fungsi in main. Baik, di sini langsung saya jalankan saja ya untuk programnya. Sebentar, tadi aku masukin berapa ya? Oke, karena di Word aku masukin 6, jadi sini aku masukin 6 juga. Nah, maka Fibonacci-nya akan menghitung 1,1, 2, 3, 5, dan 8. Baik, di sini karena di sini saya akan menjelaskan deskripsi programnya. Itu program ini dimulai dengan menyiapkan beberapa variabel di dalam memori komputer, yaitu variabel n untuk menyimpan jumlah bilangan Fibonacci yang ditampilkan, serta variabel a, b next untuk membantu proses penghitungan barisan Fibonacci. Setelah itu program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang diinginkan. Selanjutnya program menginisialisasi yaitu a sama dengan 1, b sama dengan 1. Nah,
jika jumlah bilangan yang diminta minimal 1, maka program akan menampilkan nilai A. Jika jumlahnya minimal 2, maka program akan menampilkan nilainya B. Kemudian program masuk ke dalam proses perulangan dimulai dari bilangan ketiga sampai dengan N. Pada setiap perulangan, program akan menghitung bilangan Fibonacci berikutnya dengan cara menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, yaitu next sama dengan A plus B. Setelah nilai next diperoleh, akan menampilkan ke layar, lalu nilai A dan B diperbarui, di mana diisi dengan nilai B dan B ini diisi dengan nilai next, sehingga siap digunakan untuk perhitungan berikutnya. Proses ini terus berulang sehingga jumlah bilangan Fibonacci yang diminta akan terpenuhi. Nah, di sini untuk pseudocode-nya, untuk var ini sepertinya untuk pseudocode ini tidak perlu saya jelaskan karena dia hanya beda sintaks saja. Lanjut di sini untuk penjelasan running. Untuk penjelasan running ini yaitu kan tadi kalau misalnya kita udah masukin angka 6, maka program menyimpan nilai input ke variabel n-nya sama dengan 6. Lalu program menginisialisasi nilai awal A itu sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 1. Lalu program akan mengecek apakah n itu lebih besar dari sama dengan 1. Karena benar, maka program akan menampilkan bilangan pertama yaitu 1. Lalu program mengecek apakah n itu lebih besar dari sama dengan 2. Karena benar, maka program akan menampilkan bilangan keduanya itu 1. Nah, jadi program masuk ke perulangan untuk menghitung bilangan berikutnya dari indeks ketiga sampai ke 6. Nah, untuk iterasi pertama, i-nya sama dengan 3. Menghitung next yaitu A plus B sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Lalu dia akan menampilkan 2, update nilainya A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Iterasi yang kedua tuh I sama dengan 4. Menghitung nextnya A plus B sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Nanti ditampilkan 3. Nah, di sini A-nya 2, B-nya maka 3. Iterasi ketiga yaitu I sama dengan 5. Menghitung next lagi, A plus B sama dengan 2 plus 3 hasilnya 5. Lalu di sini A-nya jadi 3, terus B-nya sama dengan 5. Iterasi yang keempat yaitu I sama dengan 6. Menghitung next A plus B sama dengan 3 plus 5 sama dengan 8. Maka update nilainya A sama dengan 5 ini, terus B nya sama dengan 8. Maka perulangan berhenti karena sudah mencapai N nya sama dengan 6. Lalu program selesai dan memberikan output 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, ini untuk hasil runningnya. Nah, di sini untuk flowchartnya, pertama kita mulai start yaitu inputkan nilai N, terus memproses inisialisasi A sama dengan 1, B sama dengan 1, lalu muncul pernyataan kondisi yaitu N lebih besar dari sama dengan 1, dicek apakah jika iya maka dia akan menampilkan output A, jika tidak maka dia akan selesai programnya. Nah, di sini kalau misalnya iya tadi, dia akan menampilkan pernyataan kondisi lagi apakah N lebih besar dari sama dengan 2, dicek. Kalau misalnya iya maka dia akan menampilkan output plus B, kalau misalnya no dia akan I sama dengan 3. Nah, terus kalau ini lanjut dia pernyataan kondisi lagi, apakah dicek lagi apakah I lebih kecil dari sama dengan N. Kalau misalnya iya, dia akan memproses next sama dengan A plus B serta menghasilkan output plus nextnya. Kalau misalnya no, dia akan langsung aja menampilkan output sudah sih menampilkan output aja gitu. Nah, di sini kalau misalnya udah menampilkan output tadi, maka dia akan memproses lagi A sama dengan B, terus B sama dengan next, tambahkan I plus plus, lalu sini balik lagi ke sini gitu, sehingga prosesnya akan berulang dan ini tadi akan selesai. Baik, sekian aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.